Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Abdurrahman, dosen pengampu manajemen keuangan. Jadi saya akan mempresentasikan tentang KPR atau kredit kepemilikan rumah pada bank konvensional dan bank syariah. Nah, ini untuk yang pertama, pengertian bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank juga memberikan jasa perbankan lainnya. Soalnya ada dua jenis eh, bank di Indonesia. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dengan menerapkan bunga dalam kegiatan perekonomiannya. Bank konvensional memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga dalam persentase tertentu selama periode yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, Bank Syariah. Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini mengacu kepada Al-Quran dan hadis serta meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universalisme. Nah, umum saja ini tentang KPR bank konvensional. KPR bank konvensional adalah pembiayaan rumah yang menggunakan sistem bunga dalam perhitungan pembayarannya. Pada sistem ini, bank memberikan pinjaman untuk pembelian rumah, kemudian harus membayar kembali pinjaman tersebut ditambah dengan bunga selama periode waktu yang telah disepakati. Tingkat bunga bisa tetap atau berubah-ubah tergantung dengan kebijakan bank dan kondisi pasar. Selanjutnya untuk KPR Bank Syariah. KPR Syariah ini adalah produk pembiayaan kepemilikan rumah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip utama yang membedakan dari KPR konvensional adalah penghindaran dari unsur riba atau bunga yang dilarang dalam Islam. Nah, perbedaannya ini dari bank konvensional menggunakan bunga, sedangkan bank syariah tidak menggunakan bunga. Selanjutnya, untuk perbandingannya, ini di sini ada beberapa dari akad jual beli bunga KPR, denda keterlambatan cicilan. Untuk dari bank konvensional dari akad jual beli, transaksi berbasis bunga yang dibebankan kepada nasabah. Sedangkan untuk akad jual beli di bank syariah, transaksi dengan prinsip syariah seperti murabahah, ijarah muntahiyah, tamlik atau musyarakah mutasan ijah. Selanjutnya, untuk bank konvensional dari bunga KPR tersebut memiliki suku bunga yang nilainya bisa tetap atau mengambang dan ini menentukan jumlah dari pembayaran bunga bulanan. Untuk bunganya ini bisa naik atau turun tergantung dengan suku bunga dari tahun tersebut atau dari bank tersebut, menyesuaikan dengan kondisi pasar. Untuk selanjutnya, bunga dari bank syariah ini tidak ada bunga. Pembayaran didasarkan pada keuntungan yang telah disepakati dari awal atau sewa dari akad yang dipilih. Untuk selanjutnya, denda keterlambatan dari bank konvensional adalah denda keterlambatan berbasis bunga yang menjadi pendapatan tambahan untuk bank tersebut. Sedangkan untuk bank syariah, denda keterlambatan itu denda atau tawik untuk keterlambatan biasanya lebih rendah dan digunakan untuk tujuan sosial. Selanjutnya, untuk jumlah angsuran. Jumlah angsuran dari bank konvensional ini, angsuran bulanan dapat berubah kapanpun setelah masa fixed rate dari bank menyesuaikan dengan tarif suku bunga. Untuk selanjutnya, jumlah angsuran dari bank syariah ini angsuran bulanan tetap sesuai dengan perjanjian awal dan jika ada perubahan sesuai dengan kesepakatan dari kedua pihak. Untuk selanjutnya dari sistem pelunasan dari bank konvensional, jika dilakukan pelunasan ini maka akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan dari bank yang melakukan pinjaman. Tetapi untuk sistem pelunasan di bank syariah tidak ada denda pelunasan karena pelunasan ini mempercepat pendapatan dari bank syariah tersebut. Nah, untuk selanjutnya dari biaya appraisal dari bank konvensional umumnya menjadi tanggung jawab nasabah kecuali ada promosi dari bank tersebut. Nah, tapi untuk bank syariah, beberapa bank syariah memberikan biaya appraisalnya. Nah, ini disebut contoh penghitungan dari KPR bank konvensional.
Dalam KPR bank konvensional terdapat beberapa jenis transaksi untuk bunganya atau untuk transaksinya. Yang pertama adalah fixed rate KPR, yang kedua floating rate KPR atau suku bunga gabungan. Nah, fixed rate KPR ini contohnya seperti ini. Sebagai contoh, nasabah akan mengambil rumah dengan harga 600 juta yang telah menyiapkan dana 20% untuk DP-nya, down payment, dan mengajukan kredit pembelian rumah selama jadi untuk mengajukan kreditnya itu sebesar 480 juta selama 15 tahun. Maka dilihat dari kasus di atas, besaran anggaran KPR tersebut per bulannya adalah dengan penghitungan tersebut sekitar 4.400.000 per bulan dengan menggunakan fixed rate. Selanjutnya, contoh menggunakan floating rate ini adalah sebagai contoh mengajukan KPR sebesar 700 juta, tenor dengan diambil 20 tahun dengan suku bunga fluktuatif sebesar 8% di 3 tahun pertama, lalu di tahun selanjutnya suku bunga naik hingga 13% selama 2 tahun selanjutnya. Nah, ini penghitungannya untuk 3 tahun pertama, dan demikian dengan jumlah 4.700.000. Untuk cicilan tahun selanjutnya, penghitungan sebagai dimaksud dengan 7.583. Seperti itu cara penghitungan KPR fixed rate hingga masa akhir cicilan, namun apabila perbankan menurunkan, maka angsuran KPR akan menjadi bisa lebih murah. Suku bunga gabungan ini adalah suku bunga gabungan biasanya ditawarkan pada bank kepada nasabah gabungan dari fixed rate dan floating rate. Biasanya dalam 3 tahun pertama bank menggunakan fixed rate dan tahun selanjutnya menggunakan floating rate. Tapi untuk pinjaman di bank konvensional biasanya langsung mendapat tabel pembayaran setiap bulan sampai akhir masa pinjaman. Contoh penghitungan pada KPR syariah. Ini contohnya, developer menawarkan rumah dengan harga 800 juta dan nasabah dapat membayar down payment atau DP sebesar 50% atau 400 juta dari nilai harga rumah. Dengan akad murabahah, bank akan membeli rumah tersebut lalu menjual kembali dengan penambahan margin dengan kesepakatan bersama dengan margin 8,75 dengan tenor 10 tahun. Nah, ini tersebut ini contoh penghitungannya. Jadi untuk cicilannya itu 6.166.600 dibulatkan jadi 6.200.000 itu jika menggunakan KPR syariah, maka penghitungannya sama dari awal pertama kali membayar sampai akhir itu pembayarannya sama untuk cicilan per bulannya. Kesimpulannya, terdapat kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem KPR. KPR konvensional biasanya angsuran lebih kecil dari KPR syariah, tetapi untuk tenornya lebih lama. KPR syariah memiliki angsuran yang tetap di setiap bulannya, tidak melihat suku bunga, tidak seperti KPR konvensional yang angsurannya bisa kapan saja naik. Pengajuan KPR biasanya lebih mudah bank konvensional daripada bank syariah. KPR syariah menggunakan transaksi yang mengikuti syariat Islam, sedangkan konvensional tidak. Jadi, kita sebagai nasabah dapat membandingkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita dalam mengajukan KPR sesuai dengan pembahasan di atas. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.